Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya buat metode penjelasan ataupun pengarahan praktek dengan pembuatan video ya. Mohon maaf karena mengingat saya juga ini baru proses recovery ya. Karena kemarin saya lagi sakit 1 minggu. Mudah-mudahan tanpa mengurangi pemahaman mahasiswa ketika saya melakukan pengarahan ataupun pembekalan melalui pembuatan video seperti ini ya. Ya, untuk praktek keperawatan gerontik semester 6 ini sebenarnya di pengarahan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya sudah mencoba dengan Pak Chandra untuk berusaha pada praktek gerontik ini melalui praktek luring ya. Pada waktu itu saya sudah mencoba penjajakan di Pantiwerda Harapan Ibu, kemudian di Ungaran dan di mana daerah ini apa TVRI Pedurungan yang masih ke sana itu daerah mana itu saya lupa namanya. Ya, prinsipnya adalah sebenarnya yang dua tidak bisa, yang Harapan Ibu Beringin tidak bisa, yang Meningwardoyo nggak bisa, kemudian yang di Pucang Gading, mohon maaf ya, yang di Pucang Gading, TVRI Pucang Gading itu sebenarnya bisa, tetapi sayang sekali kita terkendala karena kuota ya. Kuotanya karena sana sudah dipakai beberapa institusi, jadi kuotanya yang bisa masuk hanyalah kurang lebih 1 minggunya 10. Kalau kami menggunakan kuota seperti itu, tidak memungkinkan diterapkan di Akper Widyasada dengan jumlah 37 mahasiswa dalam satu angkatan. Nah, dalam kondisi itu, kami memutuskan untuk prakteknya masih menggunakan praktek daring ya, dengan memanfaatkan atau menggunakan fasilitas seadanya, dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar kita, bisa keluarga sendiri, bisa keluarga tetangga ya, atau bisa keluarga tempat kita kos atau tempat mahasiswa kos. Jadi silahkan saya serahkan ke mahasiswa untuk mencari pasien. Mohon maaf ya. Jadi ini saya masih batuk-batuk. Harapan saya biar karena besok ada rapat, saya tidak bisa juga untuk memberikan pengarahan. Jadi ini saya buatkan video. Oke, langsung saja. Jadi untuk proposal praktek keperawatan gerontik ini sudah saya ajukan ke Bu Emil selaku Kaprodi melalui Fakultas FKKM ya Universitas Widyasada Semarang, yang mana tujuan praktek ini sebenarnya tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar keperawatan gerontik, teori biopsikososial-kultural pada proses penuaan dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan pada lansia khususnya di Pantiwerda ya. Jadi tujuan secara umumnya adalah seperti itu. Kemudian tujuan khususnya yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan hubungan terapeutik antara pasien dengan perawat ya. Kemudian mengkaji status kesehatan lansia. Yang dikaji ya semuanya mulai dari biopsikososiokultural dan spiritual, kemudian riwayat keperawatan serta pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah merumuskan masalah keperawatan ya dan rencana tindakan keperawatan dalam meningkatkan kesehatan lansia. Ya, ini kaitannya dengan ASKEP. Kemudian memberikan pelayanan ASKEP dengan melaksanakan tindakan keperawatan atau implementasinya yang sesuai dan tepat berdasarkan kondisi lansia. Ya. Khususnya di Pantiwerda. Nah, ini proposalnya masih ada Pantiwerda ya, karena memang tujuan saya dengan Pak Chandra kemarin kami berdua bertekad untuk oke lah ini untuk praktek gerotik kalau bisa luring ya atau langsung, tapi ternyata belum memungkinkan untuk langsung. Yang kelima adalah mengevaluasi ASKEP berdasarkan hasil yang diharapkan dan melakukan rencana tindak lanjut ya. Pendokumentasian ASKEP, kemudian terapi aktivitas kelompok ya pada kelompok lansia di Pantiwerda,
Kemudian memberikan penyuluhan kesehatan terkait masalah yang ada pada kelompok lansia di Pantai Werda. Nah, ini poin 8 ini saya hilangkan ya karena di prakteknya nanti cukup pada TAK saja. TAK pun nanti saya modifikasi tidak harus TAK langsung, tetapi nanti bisa melakukan analisis prosedur atau analisis video pada silakan cari video boleh di YouTube ya. Nanti salah satu contoh tugas kelompok ini ya maksudnya melihat kegiatan TAK atau terapi aktivitas kelompok pada lansia dan dianalisis ya. Kemudian disiapkan dengan TAK-nya sesuai dengan video yang dipilih oleh kelompok. Nah, peserta dan pembimbing praktek yang ada di Universitas Hidayat Prodi D3 Keperawatan, jumlah pesertanya adalah 37 mahasiswa, khususnya semester 6 ya. Kemudian nah ini Pantai Werda Omega sama Harapan Ibu ini ya, awalnya ini ya, tapi oke kita hilangkan. Kemudian untuk pembagian kelompoknya ini juga sudah saya bagi. Kelompoknya Pak Chandra ini kelompok 1. Mulai dari saya tidak tahu kemarin saya membaginya sama dengan keluarga apa tidak. Mudah-mudahan sama ya. Jadi biar lebih memudahkan pada waktu koordinasi. Saya nggak tahu, nggak ingat, bukan nggak tahu, nggak ingat. Kelihatannya sih sama kelihatannya ya. Coba nanti kita cross check kembali ya. Ini kelompoknya Pak Chandra, kelompok 1. Atas nama Alfi Milenia, Alivia Wahyu, Devi Intan Pratiwi, Faisal Raffi, Mauluda, Wiwi, Siti Kamijaton, Anggi, Atikah Nabila, Desti Arum. Ini kelompok 1, kelompoknya Pak Chandra ya. Kemudian kelompok 2 dengan saya, Dwi Lestari, Lailatul Wahyu, Nur Asih, Monika, Yuna, Anissa, Astidiah, Fadlilatul, Febri Nur. Ini kelompok 2 dengan saya. Kelompok 3 dengan Pak Chandra, Laili Fajriah, Puja, Saadah, Triviana, Arneta, kemudian Ayati, Vina, dan Nabila. Kelompok 4, Restu, dengan saya ya, ini kelompok 4. Restu Ayu, Rizka, Wiwi, Agi, Arni, Dea, Kusuma Ayu, Ufi, Yeni, dan Yulanda ya. Nah, untuk alokasi praktek, ini selama 1 minggu, mulai dari tanggal 14 sampai dengan 19 Juni, dengan metode penjadwalan, stase praktek yang ditentukan dari institusi pendidikan. Nanti untuk metode penjadwalan, sama seperti keluarga kemarin ya, kita buatkan nanti jadwal di Siato, nanti mahasiswa tinggal mengisi jadwal. Jadwal dimulai dari jam 8 sampai jam 15. Nanti di ini aja sama lah seperti keluarga kemarin. Mahasiswa tinggal absen di antara jam tersebut ya. Kemudian untuk evaluasi yang dapat dilakukan, yang pertama adalah evaluasi perorangan. Ini pengelolaan naskep, LP dan naskep 25%. Kemudian penilaian performa 10%. Target dan keterampilan, dan ADL 20%, ujian 30%. Nah, ini untuk ujian ini ya, untuk ujian membuat video biasalah. Ujian membuat video. Kemudian TAK tadi seperti yang sudah saya sampaikan, TAK nanti ada kelompok silakan memilih salah satu video yang akan diambil untuk dianalisis kegiatannya ya. Nanti kelompok juga menyiapkan menyiapkan lembar proposal TAK-nya atau pre-planning TAK-nya ya. Nanti sesuai dengan video yang dia pilih. Kalau misalkan video yang kelompok pilih itu adalah tentang misalkan yang paling gampang itu sosial ya, misalkan tentang sosial. Ya, kelompok harus membuat TAK yang terkait dengan sosial untuk melakukan TAK lansia ya. Nanti tinggal dicari disesuaikan dengan videonya. Kemudian tugas pembimbing tidak perlu saya
jelaskan tugas mahasiswa nih ya, tugas individu ini sinkron dengan evaluasi ini, presentasi evaluasi ya. Mahasiswa menyusun LP ASKEP, mengumpulkan LP secara lengkap pada LPA ya. Mahasiswa melakukan ujian implementasi keperawatan dari ASKEP kelolaan yang dinilai oleh CA dan pembimbing akademik, karena ini prakteknya daring langsung dengan pembimbing akademik ya. Kalau yang kelompok saya ya langsung dengan saya, kelompoknya Pak Chandra langsung dengan Pak Chandra. Kemudian mengisi buku presensi dan buku target keterampilan ya. Buku presensi dan buku target keterampilan nanti disesuaikan dengan ini apa? Buku activity daily letting yang biasanya mahasiswa kumpulkan gitu ya. Di situ nanti mahasiswa mengisi semua jadwal kegiatan setiap harinya. Seperti kemarin pada waktu praktek keluarga sudah banyak yang mengumpulkan juga ke saya meskipun ada yang belum ya. Kemudian tugas kelompok melakukan terapi aktivitas kelompok ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Ya, mungkin itu. Kemudian ada sedikit tambahan tentang sistematika penulisan ASKEP ya. Ini laporan pendahuluannya mulai dari pengertian sampai diagnosa keperawatan. Kemudian asuhan keperawatannya tolong diperhatikan untuk format pengkajiannya ya. Nah, ada format pengkajiannya. Jadi ini mahasiswa mengkaji ASKEP lansia yang di keluarga, tetapi seolah-olah dikondisikan bahwa lansia tersebut berada di unit rehabilitasi sosial ya. Jadi dikondisikan jadi formatnya seperti ini, karena kalau formatnya disesuaikan dengan ASKEP keluarga panjang nanti karena ASKEP keluarga banyak ya. Jadi ini dianggap ASKEP-nya seperti ASKEP KMB, tetapi kondisionalnya menyesuaikan dengan mahasiswa lansia tinggal di Pantai Werda ya. Jadi ASKEP-nya lebih cenderung mirip dengan ASKEP KMB. Nah, ini ada catatan-catatan yang nanti bisa dijadikan acuan untuk mahasiswa ya. Perhatikan. Kemudian pengkajian khusus biasa, status fungsional, fungsi kognitif, kemudian APGAR, skala depresi, MFS, skala Norton ya. Kemudian ini contohnya, formatnya sudah saya lengkapi. Nanti coba saya share ke Mbak Lutfi ya, ke Sipen ya. Mbak siapa? Mbak Dea. Nanti saya share ke Mbak Dea sebagai Sipen ya. Kemudian ASKEP-nya ini ada analisa data. Ya. Hanya untuk asuhan keperawatan keluarga dengan tahapan tumbuh kembang keluarga. Kalau ini dihilangkan ya, dihilangi sendiri berarti tidak. Kemudian sampai evaluasi juga. Nah, ini ada pre-planning TAK juga. Tinggal menyesuaikan TAK-nya apa, nanti kelompok membuat ini yang tugas kelompok ya. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktek keperawatan gerontik semester 6. Jadi poinnya adalah sebenarnya tugasnya tidak jauh beda dengan keluarga kemarin. Poin-poinnya ASKEP, ujian, ya, LP, LK, ujian, ADL, kemudian mengirimkan video sama ya. Bedanya adalah yang tugas kelompok. Karena kalau tugas kelompok di Gerontik ini ada membuat analisis video, yang kelompok tetap diwajibkan membuat pre-planning TAK ya. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang sekiranya belum jelas, bisa langsung ke grup ya. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kelompok keluarga dengan kelompok gerontik sama, sehingga kita tinggal melanjutkan grup saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf selama proses penyampaian saya masih terganggu di pernafasan ya, dan batuk pilek ini, tapi tenang saja, alhamdulillah kemarin hanya Widal yang positif ya, karena mungkin kecapean. Jadi saya dari Selasa lah ya, Senin malam lah, dari Senin malam itu saya sudah
mulai KO ya, udah mulai KO sampai hari ini pun saya sebenarnya masih recovery ya. Tapi karena urgent ya harus saya jelaskan sekarang ya tetap akan saya jelaskan. Jadi mohon maaf kalau tadi selama penyampaian mungkin tidak nyaman karena saya batuk-batuk dan lain-lain ya. Mungkin itu dari saya, tetap jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, kurangi ngumpul-ngumpul ya. Kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan di praktek semester 6 ini tolong diselesaikan tepat waktu, karena semakin tidak tepat waktu nanti akan semakin banyak tugas di belakang dan tentunya akan memberatkan mahasiswa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.